informasi dan inspirasi. Pro 1. Pukul 3 balik waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi Jo Berita Daerah Babahasa Minang. Selasa 24 Maret 2026. Selamat siang Pandanga. Untuk mengawali perjumpaan siang hari kami sampaikan sari berita utama. Pemerintah Kota Padang Panjang akan membenahi pasar pusat secara menyeluruh. Danjen Kopassus K22 Dukuang Bukit Tinggi jadi kota perjuangan. Buletin Berita Minangko dibacakan Mutia Utami. Untuk menciptakan kenyamanan bagi pedagang Jopam Bali, pemerintah Kota Padang Panjang akan membenahi pasar pusat secara menyeluruh. Berikut laporan Nofri. Untuk menciptakan kenyamanan bagi pedagang serta pembeli, pemerintah Kota Padang Panjang akan membenahi pasar pusat secara menyeluruh. Wali Kota Padang Panjang Hendrianis Kepatang mengatakan, Kamuko pihaknya akan menyempurnakan segala aspek di pasar pusat, jo melibatkan kerjasama dari berbagai pihak terkait. Dikatakannya, Pemko berkomitmen memberikan kenyamanan bagi pedagang dan berjualan, serta rasa aman dan nyaman bagi pembeli dan berkunjung ke pasar pusat ko. Pihaknya juga akan menjadikan pasar pusat ko sebagai tujuan utama bagi pengunjung, baik masyarakat Padang Panjang maupun masyarakat dari daerah tetangga, seperti Keitanam, Pabasko, serta daerah lainnya. Hendrianis menegaskan Kota Padang Panjang Kemuko akan dijadikan kota transitor, sehingga salah satu upaya menjadikan pasar sebagai tujuan utama masyarakat dan berkunjung. Dirinya menyebutkan di era digitalisasi ko perlu upgrade, terkhusus bagi para pedagang. Kemuko pihaknya akan memfasilitasi pedagang untuk berjualan secara online, jo menyediakan jaringan wifi dan bayar. Indak hanya aspeko, pihaknya juga akan memberikan kenyamanan untuk pedagang serta pembeli, yaitu jo meningkatkan kebersihan pasar. Untuk penting pasar pusat Kota Padang Panjang dan pasar Lemos 3 kerjasama menjadikan tempat berjualan dan tempat berbelanja yang nyaman. Di pasar kita mau kasihkan pedagang kita, saudara-saudara kita kesempatan untuk berjual online. Kita akan support dengan kecepatan wifi yang cepat, yang tidak stuck gitu ya. Dia bisa berjualan sambil online. Wali Kota Hendrianis menambahkan, dalam waktu dake, Pemko bersama unsur terkait akan menetipkan parkir di pasar ko secara menyeluruh untuk menciptakan suasana yang nyaman baik bagi pedagang maupun pembeli dan beraktivitas. Nofri melaporkan. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP Damkar Kabupaten Pasaman menyiagakan mobil pemadam kebakaran jo personal 30 orang setiap hari ketika libur lebaran Idul Fitri ampe balik ampe 27 Hijriah. Kepala Satpol PP Damkar Pasaman Barat Handoko mengatakan jo meningkatnya aktivitas warga ketika lebaran potensi kebakaran sangatlah tinggi. Untuk itu pihaknya menyiagakan personel jo mobil pemadam kebakaran agar indak terjadi kebakaran maka secara capek bisa diminimalisir. Danjen Kopassus K22 Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko Dukuang Bukit Tinggi jadi kota perjuangan serta daerah istimewa. Berikut laporan Joni Marbeta. Bukit Tinggi itu dulu tempat perjuangan. Usulan menjadikan Kota Bukit Tinggi sebagai kota perjuangan sekaligus daerah istimewa semakin menguat dengan mendapatkan sambutan positif dari tokoh nasional dan merupakan
Komandan Jenderal Danjen Kopassus K22 periode 2007 hingga 2008, Mayor Jenderal Majen TNI Purnawirawan Sunarko. Sunarko mengakui dirinya alun sepenuhnya membaca seluruh referensi sejarah mengenai Bukit Tinggi, namun demikian dirinya menilai kota nan berada di Sumatera Barat ko memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, khususnya pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan di kala itu. Menurutnya, Bukit Tinggi merupakan salah satu kota dengan nilai historis nan tinggi dalam perjuangan bangsa. Kota ko juga pernah menjadi pusat pemerintahan serta basis pertahanan strategis bagi pemerintah Republik Indonesia di masa perang kemerdekaan perjuangan rakyat Indonesia di kala itu. Apa kabar Jo? Mana kabarnya Bukit Tinggi? Bukit Tinggi diusulkan ini menjadi kota perjuangan bela negara. Selaku pengamat militer dan mantan Danjen Kopassus, layak tak Bukit Tinggi dijadikan kota bela negara, kota perjuangan, Pak? Seperti Jogja. Referensi yang jelas tuh. Nah, Bukit Tinggi. Tapi saya tahu Bukit Tinggi. Tapi memang Bukit Tinggi itu dulu tempat perjuangan Jo. Bahkan di situ Jepang buat pertahanan besar kan? Iya Jo. Secara historis Bukit Tinggi tidak dapat dipisahkan dari peristiwa sejarah PDRI dan hal ko menjadi alasan kue mengapa wacana menjadikan Bukit Tinggi sebagai kota perjuangan patut dipertimbangkan Jaleh Sunarko, dan dirinya berharap kajian akademis dan historis dapat dilakukan secara komprehensif agar pemerintah memiliki dasar nan kue dalam mengambil keputusan secara tapi di kemudian harinya. Joni Marbeta mengemban untuk berita Raminang pada siang hari ko. Pemerintah Kabupaten Agam mengingatkan pemudik untuk meningkatkan kewaspadaan ketika melewati ruas jalan provinsi menghubungkan Lubuk Basuang Bukit Tinggi karena ada sebanyak 15 titik bakeh tanah longsor terjadi pada akhir November 2025. Sekretaris Dinas Perhubungan Dishub Agam Apriwandi Arlius didampingi Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Agam Gani Basya mengatakan Pemkab Agam alah memasang rambu-rambu petunjuk jalur alternatif jo peringatan untuk membantu para pengendara melewati daerah tu ketika arus mudik Idul Fitri ampe balik ampe 27 Hijriah. Pemerintah Kota Bukit Tinggi mengerahkan ratusan personal gabungan jo menyiagakan seluruh jajaran instansi takai guna keamanan serta kenyamanan wisatawan selama masa libur lebaran. Berikut laporan Irsyad. Pemerintah Kota Bukit Tinggi mengerahkan ratusan personel gabungan juga menyiagakan seluruh jajaran instansi terkait guna menjamin keamanan serta kenyamanan wisatawan selama masa libur lebaran. Wali Kota Bukit Tinggi Muhammad Ramlan Nurmatias menyampaikan bahwa kepadatan arus kendaraan terlihat di pusat kota didominasi oleh kendaraan dari wilayah Sumatera Barat maupun dua daerah. Ramlan menjelaskan bahwa pihak kepolisian melalui Satuan Lalu Lintas Polresta Bukit Tinggi telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas serta mendirikan sejumlah posko pengamanan jo pelayanan di titik-titik strategis. Terkait kekuatan personel, Ramlan memaparkan bahwa pemerintah kota mengerahkan setidaknya 175 anggota Satpol PP jo 105 petugas Dinas Perhubungan untuk membantu kelancaran di lapangan. Selain itu, dirinya menyebutkan bahwa pihak kepolisian turut menyiagakan sekitar 250 personel dan didukung penuh oleh jajaran TNI guna menjamin keamanan masyarakat. Lebih lanjut, Wali Kota Bukit Tinggi menegaskan bahwa seluruh satuan kerja perangkat daerah atau SKPD di lingkungan pemerintah kota diinstruksikan untuk tetap bersiaga melalui sistem piket harian. Dirinya meminta para petugas khususnya dan ada di objek wisata serupa kebun binatang, jo taman panorama untuk turun langsung memantau kondisi lapangan guna meminimalisir risiko bagi pengunjung terutama anak-anak. Dari Polres lebih kurang 350 orang semua dari Polres. Artinya kekuatan untuk pengamanan pelayanan terhadap masyarakat kita sepertinya cukup, termasuk ada PNI juga di sana kan dan yang lain. SKPD semuanya piket, tidak ada yang tidak piket. Tiap hari saya minta piket itu turun ke masyarakat melihat kondisi tempat-tempat yang rawan dan hanya berisiko kepada anak-anak dan lain. Jadi nanti ada laporan turun semua. Termasuk sekarang yang minta sampai juga dibuat sekarang sampai sekarang kita turunkan. Wali Kota Bukit Tinggi Muhammad Ramlan Nurmatias juga menekankan bahwa seluruh upaya dilakukan demi bagian pelayanan maksimal agar para wisatawan dapat menikmati suasana libur secara aman dan nyaman. Irsyad melaporkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Agam menyatakan pelayanan instalasi gawat darurat IGD sabanya 23 puskesmas di daerah tu siaga selama 24 jam dalam melayani warga Barube selama libur Idul Fitri ampe balik ampe 27 Hijriah. Kepala Dinas Kesehatan Agam Henry Rusdian mengatakan piket siaga lebaran di 23 puskesmas dimulai dari 8 Bale sampai 24 Maret 2026. Diakui warga harus mewaspadai penyakit musiman serupa infeksi saluran pernafasan akut ISPA, diare, demam berdarah denggi DBD, gastritis, jo kelelahan.
Untuk itu warga diminta menjaga kesehatan, pola makan, dan banyak istirahat, serta lain sebagainya. Pesona alam juga keberagaman objek wisata Sumatera Barat menjadi daya tarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung selama masa liburan panjang Lebaran Idul Fitri kini tuh. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Keberagaman objek pariwisata nan berada di Provinsi Sumatera Barat dalam mengisi masa liburan panjang Idul Fitri mendapat atensi positif dari wisatawan nan datang dari domestik hingga mancanegara. Wisatawan mancanegara asal Malaysia Zulkifli Saad ditemui RRI di kawasan pelataran Jam Gadang mengatakan dirinya tertarik menghabiskan waktu liburan panjang Idul Fitri kali ini karena Sumatera Barat memiliki daya tarik nan indah dapat ditiru oleh wilayah lainnya. Zulkifli Saad juga mengungkapkan selain mengunjungi kota Bukit Tinggi karena keindahan alamnya, dirinya juga antusias untuk mengunjungi objek wisata Tanamo Sumatera Barat lainnya seperti Stano Basa Pagaruyuang yang terletak di Batu Sangka Kabupaten Tanah Datar bersama sanak saudaranya dalam rangka menghabiskan waktu liburan panjang Idul Fitri sekaligus merasakan nuansa berlebaran dan kental dan toleransi hingga penuh kehangatan di ranah Minang. Zulkifli Saad dari Malaysia, Sungai Petani. Malaysia. Oh, okay. Tempat cantik, Bukit Tinggi ni cantik. Kemudian banyak tempat-tempat lah yang untuk dilewati lah. Okey, ya. Wisata apa aja yang udah Bapak lihat nih, Pak? Selain Jam Gadang. Apa ni Jam Gadang, kemudian bang? Pagaruyung. Kemudian banyak lupa lah tempatnya. Tempat dia nampak bersih lah. Bersih, taman-taman. Okey. Kemudian jam dia pun tepat lah. Tepat waktu. Diketahui Wakil Gubernur Wagub Sumatera Barat Vasco Rusemi baru-baru ini juga menekankan besarnya potensi sektor pariwisata ekonomi kreatif di daerahnya masih perlu dikembangkan secara optimal. Meski memiliki prospek cerah, menurut Wagub Vasco menilai kedua sektor itu masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan memerlukan penanganan strategis terintegrasi. Dari Kota Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Sekian berita daerah Babahasa Minang untuk siang hari Selasa 24 Maret 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ambo Mutia Utami, selamat siang. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.